Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Banyak orang berpikir bahwa yang dipikirkannya lah dalam kehidupan itu yang paling ideal, sehingga apapun seringkali dianggap salah gitu kan. Jadi misalnya secara filosofi dan politik itu bayangannya dia katakanlah seperti apa yang dibayangkan gitu kan, karena terlalu banyak orang nggak pernah ngerti sejarah dunia ini sebenarnya sampai ke peradaban saat ini itu sungguh panjang. Berbagai peradaban pernah ada, kemudian juga dari mulai yang lembut, artistik, brutal, kemudian sadis, semuanya pernah ada dalam peradaban ini. Sehingga manusia itu menemukan peradaban yang sampai seperti ini sebetulnya bukan hanya berkeringat dan bersusah payah, tetapi juga dengan berdarah-darah dan kehilangan jutaan nyawanya. Itu gitu kan. Jadi kerajaan di dunia pasti udah banyak yang tahu ya, timbul dan tenggelam. Apakah mulai dari Babilonia, Macedonia, Romawi, Greek, kemudian juga ada yang lokal-lokal seperti Asoka di India, kemudian juga di Cina gitu kan, Qin ya, dan itu juga ribuan tahun itu berprosesnya. Kemudian juga ada bangsa-bangsa yang dia bisa nembus berbagai peradaban gitu kan di berbagai belahan dunia, yang luar biasa gitu kan, beribu tahun. Jadi saya tuh pengen bilang begini secara sederhananya, yang ada saat ini tentu nggak ideal kalau dibayangkan dengan angan-angan, dengan impian atau harapannya banyak orang yang pernah belajar ilmu lah ya, entah ilmu politik, ilmu apa gitu kan, atau juga eh, tentang berbagai macam hal lah. Tetapi saya justru mengajak, syukurilah yang ada sekarang ini dengan tidak pernah gitu kan, atau jangan pernah lah lebih tepat, itu melupakan kekurangan-kekurangannya gitu kan. Jadi itu semua untuk terus diperbaiki, karena tugas umat manusia itu selalu memperbaiki dari zaman ke zaman gitu. Jadi setiap kehidupan itu harus terus diperbaiki. Jadi ketika sekarang misalnya masih ada korupsi, masih ada perampasan tanah yang di negeri ini belum bisa diselesaikan, masih ada birokrat yang ditanya A jawabnya B, diulur-ulur karena dia merasa berkuasa, alasannya misalnya salah baca, salah memahami, yang penting sudah melakukan menurut versinya sendiri, dan lain-lain gitu ya. Itu adalah bagian daripada dinamika yang ada gitu kan. Jadi jangan juga terus membuat frustasi dan menganggap kehidupan yang dihadapinya itu hancur, atau tidak punya harapan sama sekali. Ini penting banget nih. Jadi buat seluruh orang-orang yang belum beruntung, yang masih dalam perjuangan, itu jangan pernah merasa bahwa hidupnya sudah berakhir, kemudian juga nasibnya udah tidak sesuai yang diharapkannya gitu. Jangan. Tetapi yang ada itu hadapilah dengan bagian bahwa itu adalah proses dalam kehidupan yang Anda hadapi. Nah, dalam konteks perampasan tanah juga misalnya, itu kan ada pikiran bahwa kalau mereka ngadu, menyampaikan apa adanya, itu bisa diancam, bisa dikriminalisasi, bisa diintimidasi, bisa macam-macam lah. Nah, itu pikiran yang memang timbul karena realitasnya seperti itu gitu, yang dialami banyak orang. Tetapi mari juga kita lihat ketika para korban itu mengumpulkan puing-puing datanya, kemudian juga mensinergikan data-datanya,
kemudian membuat kronologis yang apa adanya, lalu itu dengan narasi yang baik, dengan bukti-bukti yang benar, yang lengkap. Dalam pemahaman saya, kebenaran itu suatu hari tidak akan pernah bisa ditahan. Kenapa? Karena pasti ada orang baik, karena pasti ada pemerintahan di kotanya, di manapun juga gitu, entah itu di kepolisian, entah itu di, kalau menyangkut tanah itu di BPN, kemudian di di kejaksaan dan pengadilan, atau juga presidennya melaksanakan cara baru gitu untuk menyelesaikan persoalan itu akan selesai sepanjang makin hari itu datanya makin solid, kronologisnya makin jelas, dan setelah dibacakan itu dan dilihat diperiksa dokumennya oleh yang berwenang, ya memang tanah itu miliknya orang tersebut gitu kan. Jadi jangan teriak-teriak cerita kesana kemari pakai bumbu gitu, kemudian juga pakai macam-macam, tetapi kalau ditelisik nggak bisa gitu kan, nggak inilah, maksudnya belum tuntas gitu kan. Jadi marilah kebenaran itu disampaikan dengan apa adanya, walaupun caranya harus benar dan hati-hati. Nah, perkara diintimidasi, ditakut-takuti, malah memang ada juga yang dihilangkan jiwanya, ya semoga lebih hati-hati dan banyak doa gitu kan, karena kehilangan jiwa itu tragis gitu kan. Hanya kalau saya ketemu sama temen di Teluk Naga tuh, Mr. Jack, dia bilang, Kang, atau Pak lah dia bilang gitu kan, kadang-kadang dia bilang Kang, kadang-kadang dia bilang Pak, mempertahankan tanah itu sama dengan jihad katanya, karena ini kan titipan dari Allah, titipan dari Tuhan, nggak pernah dijual tiba-tiba diambil orang gitu kan. Saya tanya, kok bisa begitu? Lah iyalah, kalau tanah-tanah ini diambil kan suatu hari, entah berapa lama, kita nggak ngerti juga gitu kecepatan ngambilnya, itu kan sama dengan mengambil negara dan republik ini. Jadi dia bilang kedaulatan ini akan hilang, bener juga gitu kan. Dan juga aneh juga gitu kan, ketika misalnya aparat, birokrat kok tidak berpihak kepada yang benar gitu kan, yang masyarakat. Ya mungkin selain ada janji, ada transaksi dan lain-lain, itu juga bisa berpikir daerah tersebut akan menjadi lebih maju gitu kan kalau dikembangkan. Kalau misalnya jadi tambang itu menghasilkan banyak uang, kalau jadi kebun juga begitu, kalau jadi perumahan juga seperti itu, kalau infrastruktur untuk pembangunan, kalau pariwisata menghasilkan juga putaran uang banyak, lapangan pekerjaan. Artinya saya ingin menyampaikan banyak yang berpikir seperti itu mungkin di dalam birokrasi itu, sehingga ada juga bahasa, misalnya kami di pemerintah ini rada beda lah sama masyarakat karena mikirin investasi katanya kan gitu. Nah, walaupun kalau menurut saya ya investasi juga harus bener gitu kan, jangan karena alasan investasi masyarakat tanahnya diambil jadi miskin, kemudian menderita, diintimidasi gitu kan. Jangan begitulah kalau saya sih, karena menurut Undang-Undang Dasar Pasal 33 itu kan, kalau kekayaan yang untuk orang banyak itu kan harus dikuasai negara, maksudnya untuk kemaslahatan banyak orang gitu kan. Jadi itu penting banget gitu, nggak boleh lah di negara yang ajasnya Pancasila ini, ideologinya Pancasila itu berbuat sewenang-wenang. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah gimana gitu kan ketika menghadapi intimidasi, perlawanan gitu kan. Saya sih lihatnya sederhana. Maksudnya sederhana itu, tidak akan pernah lah suatu daerah itu langsung diserbu semuanya diambil, itu pasti kecil-kecil dulu. Jadi yang paling utama itu ketika kecil-kecil ini mulai terjadi, itu langsung semua masyarakat itu tidak boleh membiarkan. Jadi jangan misalnya ketika si A dan keluarganya atau
di kelompok RW, RT, atau di kelompok kelurahan, atau di kelompok kecamatan tertentu diperlakukan seperti ini, yang lain diem gitu kan. Nah, menurut saya itu sih memberikan peluang untuk orang yang datang dari luar itu untuk lebih berani lagi gitu kan, karena secara budaya mereka melihat dibiarkan gitu kan. Jadi ya udahlah, seakan-akan ada izin dari tetua adatnya atau tokoh masyarakatnya atau yang memangku kewenangan, jadi makin berani. Nah, jadi yang paling sederhana itu ketika ada indikasi seperti itu harus langsung bereaksi semuanya. Karena kalau kita lihat juga ya, pemerintah itu sekarang kalau misalnya contoh kayak untuk tower listrik gitu kan, atau Pertamina yang kemarin di Tuban itu gantinya ganti untung. Nah, kalau ganti untung itu kan sebetulnya menguntungkan masyarakat. Nah, hanya tinggal masyarakatnya jangan beli apa-apa yang nggak perlu gitu kan. Jadi kalau misalnya mereka ada diganti untung itu, ada 1.000 keluarga dapat 15 miliar misalnya, masing-masing itu kan 15 triliun tuh ya, 15 maka 1.000 keluarga itu sebetulnya langsung kaya raya. Maksudnya kaya raya dengan 15 miliar itu ditaruh di bank saja gitu uangnya kan. Kalau setahun 5% aja lah zaman sekarang, 5% itu udah 750.000 gitu kan. Berarti dia sebulan dapat 50 jutaan tuh. Jadi hampir pasti dia udah keluar dari strata yang sebelumnya. Jadi 1.000 orang itu di kota tersebut udah langsung lebih maju, dan setiap bulan 1.000 orang itu menghasilkan 75 juta gitu kan di di tiap bulannya gitu kan. Jadi bayangin tuh 75 juta dikali 1.000 kan 75 miliar. Ngeri nggak tuh? 75 miliar setiap bulan masuk ke kota itu sebagai penghasilan yang baru gitu kan. Luar biasa banget kan. Jadi maksud saya dan itu kalau dihitung setahun ya berarti 750 miliar gitu kan. Gede banget tuh kan setahunnya gitu kan, jadi 50 lebih lah. Ininya kalau setahun ya ada hasilnya jadi 750 miliar gitu kan. Besar sekali itu. Dan untuk kotanya setiap tahunnya bisa ngasilin besar sekali itu. Jadi saya ulang lagi, pemerintah itu kalau untuk pembangunan atau BUMN itu untuk pembangunan itu jelas. Jadi dengan sekali dibayar dengan harga yang baik itu seperti itu. Nah, persoalannya ini mungkin ada swasta kali ya yang melakukan seperti itu. Nah, kalau swasta seperti ini itu kan bisa dihitung juga oleh mereka. Kalau belinya benar, jadi misalnya harga tanah katakanlah dari 500.000 sampai 2,5 juta lah. Kalau udah segitu, untuk daerah-daerah yang bagus itu bisa 20 juta semeter gitu kan, masih jauh banget harganya. Artinya perusahaan juga ngambilnya secara bener, ngejualnya juga bener aja gitu kan, untungnya juga besar juga. Jadi jangan pengen untung terlalu besar kemudian juga ada masyarakat yang disengsarakan kan begitu. Jadi tolonglah seperti itu. Nah, oleh karena itu ini menjadi hal yang sangat penting buat pemerintahan, di mana persoalan-persoalan begini tuh jangan rakyat yang disuruh ngadu ke sana kemari gitu kan. Jadi kalau rakyat yang bayar ini bayar itu bolak-balik ke sana kemari, tuh tadi tuh kalau punya 15 miliar aja gitu kan untuk memperjuangkan tanahnya yang lain, itu 15 miliar bisa habis, tanahnya yang lain juga bisa habis gitu kan. Jadi harusnya ada pola atau sistem di mana warga itu hanya menunjukkan bahwa benar itu memang tanahnya dan benar-benar punya dia. Nah, setelah itu ada mekanisme yang pemerintah nyelesain gitu. Jadi
bukan nanti kesannya tuh harus ke institusi A gitu kan, mengadu bolak-balik keluarin duit lagi, habis itu harus ke institusi B ngadu lagi harus keluarin duit lagi, ujung-ujungnya nanti ke pengadilan adu kuat lagi ngeluarin duit lagi gitu kan. Nah kayak gini itu membuat negara ini bahaya dan tidak kreatif gitu kan. Jadi semoga yang seperti ini nih segera diakhiri. Nah jadi sekarang bayangan saya ketika FKMT udah bilang bahwa udah cara sederhana itu sekarang adu data aja lah. Kenapa adu data? Adu data tuh supaya jelas kepemilikannya, karena nanti Anda punya sertifikat hak milik pun kalau nggak adu data secara tertutup pula, itu nanti ada bilang lagi, oh sertifikat hak miliknya masih bola dunia, atau masih istilahnya tuh eh, adalah istilah apa lagi gitu kan, itu kan sertifikat hak milik ayudikasi gitu kan. Terus nanti oh, itu udah lama perlu di ini lagi di itu lagi. Terus kemudian juga bisa dibilang itu tanah terlantar, macem-macem lah banyak alasannya itu kan. Nah saya mengajak kalau rapih datanya apalagi tanahnya dipelihara gitu kan, dan harus dipelihara, tanah itu harus harus bermanfaat. Nah semua akan jelas itu kan. Dan saya sih kalaupun gitu kan dulu pernah ada bayangan, dan selalu saya ulang-ulang nih katanya zaman dijajah tuh zaman normal. Sekarang juga ada yang bilang sekarang baik-baik saja. Saya setuju. Artinya ini kondisi tidak sempurna, tapi mari kita syukuri. Nah, pikiran baik-baik saja itu mari kita perbanyak yang baik gitu kan. Jadi bukan ini semuanya sudah sempurna gitu kan. Kalau sudah sempurna kan nggak mungkin itu ada korupsi bansos, korupsi lobster, benih lobster, ada korupsi gubernur, banyak anggota DPR ditangkepin juga gitu kan di periode-periode sebelumnya. Terus apa namanya, ada pejabat juga katanya kalau naik pangkat harus keluarin duit itu kan. Kalau sempurna pasti nggak ada seperti itulah. Nah tapi yang ingin saya sampaikan, mari kita justru sempurnakan bersama gitu kan. Jadi eh, ini tuh harus terus diperbaiki bareng-bareng. Nah soal misalnya ada yang bilang juga katakanlah situasinya seperti ini itu apa namanya harus marah-marah kemudian juga apapun disalahkan gitu kan. Kalau saya nggak setuju kalau apapun disalahkan, tapi kalau apapun dikritik atau apa namanya di challenge ya sama ahlinya itu penting. Kenapa? Karena saya ulang lagi, sebuah bangsa itu tantangannya selalu harus memperbaiki dirinya sendiri. Nah, kita di negeri ini sendiri gitu kan, kalau kita mau jujur melihat bahwa dulu kerajaan-kerajaannya itu berganti-ganti juga gitu kan. Ada Pajajaran, ada Pakuan, ada apa namanya Mataram, ada Majapahit, ada apa namanya Tarumanegara, ada Sriwijaya, ada Pasai, ada Raja Ali Haji di Riau, di Bali pun begitu gitu kan, ada macam-macam lah. Artinya itu tumbuh hilang berganti gitu kan. Nah sekarang tentu kalau udah zaman modern begini jangan lagi tumbuh hilang berganti begitu gitu kan. Walaupun kehidupan kita sendiri kan gak sampai 500 tahun gitu kan. Jadi kalau kita lihat sebuah bangsa itu dalam kurun waktu 500 tahun itu rata-rata bergantinya itu dinamis banget gitu kan. Dan kalau kita lihat orang Indonesia, artinya orang yang hidup di Nusantara ini, yang luar biasa itu setelah katakanlah Belanda di sini 350 tahun, kita masih bisa akhirnya berdiri sendiri lagi gitu kan, menjadi bangsa yang baru yaitu bangsa Indonesia. Nah, tetapi kenyataan itu juga seharusnya juga nanti menjadi apa namanya menjadi pelajaran dan perekat kita gitu kan, supaya maksud saya tiap hari itu di bangsa ini direkatkan ya bukan dipecah belah. Karena 350 tahun aja bisa berubah. Artinya
Indonesia yang sekarang ini baru 76 tahun, itu harus dijaga betul. Nanti tantangannya 100 tahun. Nah, pada usia Indonesia 200 tahun, insya Allah saya udah nggak ada gitu kan, udah 200 tahun itu kan artinya masih udah 100 tahun, 125 tahun lagi gitu kan. 124 tahun lagi ya, kita semua yang ada sekarang insya Allah udah nggak ada gitu kan, karena kalau terlalu lama juga usianya kan nanti nggak punya teman gitu kan. Jadi insya Allah kita sudah diampuni lah, sudah hidup di alam barzah gitu kan kalau 100 tahun Indonesia di 200 tahun. Tapi saya ingin, atau kita marilah kita mendoakan supaya nanti di tahun ke tahun itu bangsa ini terus memperbaiki diri gitu kan. Dan memperbaiki diri itu harus bersama-sama. Perkara misalnya ketika yang berkuasa ada pengusaha, kemudian nanti ganti ke birokrasi, ada militer, ada oligarki, itu bagian daripada proses berbangsa ini gitu kan. Karena enggak juga stabil, monoton. Perjalanan sebuah bangsa itu selalu dinamis. Semuanya sebetulnya seperti organ hidup. Sistem juga seperti organ hidup gitu kan. Apakah itu mau demokrasi ataupun rejim apapun, itu sebetulnya semuanya tuh hidup tergantung ujungnya ke orang-orang, dan orang-orangnya itu tergantung pikirannya dan harapannya. Perkara politisi dari zaman dulu misalnya selalu berbeda pendapat, kemudian juga berpikir mewakili rakyat. Ya memang begitu sejak zaman Yunani, kemudian Romawi gitu kan. Dan tapi mari kita lihat Romawi yang dulu hebat begitu saja, sekarang kan Itali tidak sebesar Amerika, kemudian juga tidak sebesar Cina gitu kan. Yunani dulu hebat begitu juga sekarang tidak sebesar itu. Kemudian juga Mesir ya, yang dulu luar biasa sekarang tidak sebesar itu. Nah, ini semua sebetulnya pelajaran bagi kita semua bahwa bangsa itu juga seperti organisme gitu kan, jadi bisa turun naik. Nah, kembali ke perampasan tanah itu gitu kan, yang kelihatannya sederhana dan kelihatannya dimentokin bahwa ini sulit, dan seperti harapannya itu mesti pelan-pelan dan lain-lain. Saya menyemangati sebetulnya itu sederhana. Mulai saja dengan buka data apa adanya, live. Nanti dilihat tuh siapa yang punya argumen, kemudian direkam, kasih lihat ke masyarakat secara terbuka. Itu insya Allah hasilnya akan lebih baik. Dan membiasakan semua informasi yang bersifat publik, artinya bisa dinilai oleh publik, itu menjadi terbuka, menurut saya itu baik banget. Kenapa begitu? Karena transparansi itu sebetulnya untuk mengontrol kita semua, untuk mengontrol bangsa ya. Jadi ketika itu terbuka, kemudian juga memang apa adanya, itu bagus banget. Karena sungguh sedih misalnya ketika Robert Sujasmin, Anies Cahyani, tanahnya udah jelas punya dia, tapi lihat warkahnya aja tidak diizinkan gitu. Ada buktinya itu. Terus kemudian juga ketika misalnya tanah belum dijual, terus sedang sita jamin, bisa keluar sertifikat, itu juga semua orang tahu lah kenapa harus ada PM1 dan lain-lain itu kan. Itu kan supaya keluar sertifikat itu terjaga gitu. Tetapi harusnya BPN begitu lihat dia sadar benar ada tanah ketika sedang sita jamin keluar sertifikat, kan harusnya dia batalin sendiri gitu. Jangan dia cari dalil yang lain, berputar-putar kemudian lucu-lucuan. Nah, dari semua cerita ini pojoknya adalah ketidakadilan. Nah, makin hari makin banyak yang tidak adil, itu bahaya besar buat bangsa ini gitu kan. Nah, sekarang bulan Ramadan ini kita semuanya introspeksi, kita semuanya belajar untuk menilai diri kita sendiri, kemudian juga memperbaiki diri, kemudian perbaikan itu mudah-mudahan berguna buat semuanya, juga buat bangsa ini. Jadi pesan saya gitu kan kepada semuanya, yang sudah itu sudah, tetapi alangkah baiknya ketika itu ada kekeliruan, ketika ada itu kekurangan,
itu diperbaiki, dan diperbaikinya itu paling baik itu bukan oleh tekanan massa, bukan karena paksaan gitu kan, tetapi karena kesadaran. Nah oleh karena itu, di satu sisi masyarakat itu jangan pernah takut ketika benar, walaupun caranya tetap harus santun, caranya harus jujur, terbuka, harus lengkap data-datanya gitu kan. Karena ketika kejahatan itu dibiarkan akan makin luar biasa. Nah soal beresiko, saya ulang lagi, umat manusia itu mencapai peradaban seperti ini, itu risikonya memang sudah terjadi, berdarah-darah, bukan hanya berkeringat, kehilangan harta benda, termasuk juga jiwa. Jadi untuk kita semua, kita harus belajar daripada peradaban yang sudah-sudah, di mana kita ini harus terus fokus memperbaiki diri, dan setiap orang harus bersuara dengan benar. Karena dengan kebenaran itu kita akan muncul saling percaya dan kepercayaan. Jadi saya kira mari tingkatkan semangat, tingkatkan keberanian, semuanya dilakukan dengan benar, dan mudah-mudahan dengan itu akan terbuka jalan yang yang sebelumnya kita nggak tahu gitu kan, karena pikiran kita terbatas, hati kita juga terbatas, ilmu kita terbatas. Tetapi dengan kesungguhan hati, dengan usaha yang luar biasa, insya Allah kita terus berdoa supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan usaha kita bersama sebagai sebuah bangsa, sehingga bukan hanya perampasan tanah yang bisa diselesaikan, tetapi banyak hal bisa diselesaikan, dan bangsa ini terus semakin baik. Jadi saya mengajak, marilah kita terus berusaha, kemudian juga banyakin doa, berhati-hati saja gitu kan, jangan sampai takut terus kemudian tidak melakukan apapun, tetapi lakukanlah yang terbaik. Insya Allah yang terbaik akan terus datang kepada bangsa ini, sehingga kita menjadi bangsa yang makin hari makin lebih baik. Demikian, terima kasih.